soalnya anunya. Apa namanya isunya. Harus berulang. Baru sekarang kayak kayak gini. Kemarin-kemarin aman-aman saja. Apa saya perlu dua berarti nanti lah. Zaidus sulasi arba' ma'asrin wahya li aksa min salasi tajri. Fi'il sulasi mazid berarti fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal. Fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal lalu menerima huruf tambahan. Itu fi'il sulasi mazid. Ini fi'il sulasi mazid secara umum ya. Semuanya nanti terbagi menjadi 14. Ada babnya itu ada 14 bab. Fi'il rubai mazid itu babnya ada 14 bab. Yang 14 bab itu nanti terbagi menjadi tiga. Menjadi tiga bagian. Pertama, fi'il tulasi majid rubai, dia mempunyai sekian bab juga. Kedua, fi'il tula, fi'il tulasi majid khumasi, cuma juga punya sekian bab. Ada yang terakhir, yang ketiga adalah, bagian yang ketiga adalah fi'il tulasi majid sudasi. Jadi semuanya nanti di fi'il tulasi. Sebenarnya sebelum ke fi'il tulasi mazid, ini ada istilahnya fi'il tulasi mazid secara umum, ini ada 14 bab. Ada 14 bab ya. Yang 14 bab ini nanti terbagi menjadi 14 bab. Yang 14 ini terbagi menjadi tiga, tiga bagian. Yang pertama adalah bagian yang pertama, tulasi mazid rubai, yang akan kita pengen tahu perbedaan yang antara model munhagal bin rubai yang tadi ini sama-sama 40. Kemudian yang kedua, nasi mazid humasi. Kemudian yang ketiga, sudasi. Ini bagi. Jadi semuanya nanti yang fi'il sulasi mazid rubai ini punya bab, apa saja babnya nanti. Sulasi mazid khumasi nanti ada bagian-bagian babnya juga. Fi'il sulasi mazid sudasi juga punya bagian-bagian bab. Juga punya bagian-bagian bab. Nah, semuanya jumlah bab dari keseluruhan nanti itu keseluruhan itu berjumlah 14 bab. Berjumlah 14 bab. Oke, kita bahas masuk kepada yang bagian pertama. Awaluha rubai mithlu akroma wa fa'ala wa fa'ala ka khasama. Jadi kita hanya sekarang hanya fokus ke bab yang pertama saja. Untuk bab kedua, yang bagian-bagian pertama, hanya fokus di sini saja. Untuk bagian kedua dan ketiga, kita pertemuan berikutnya kita menyelesaikan slide ini di bagian yang ketiga dan juga bagian yang keempat. Bagian yang pertama, awaluhar rubai mithlu akroma wa fa'ala ka khasama. Hmm. Bagian yang pertama adalah fi'il thulasi mazid rubai.
Apa itu fi'il thulasi mazid rubai? Fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal lalu ditambah satu huruf. Adapun babnya itu ada tiga. Penambahan ini bukan untuk disamakan, tapi karena ada beberapa faedah. Nanti kalau yang pertama fi'il thulasi mazid rubai bagian yang pertama itu hanya punya tiga bab. Apa saja? Mislu akroma wa fa'ala wa fa'ala ka khasama itu ada pertama ada bab af'ala yuf'ilu akroma yukrimu mauzunnya. Kemudian fa'ala yufa'ilu bab yang kedua khasama yukhasimu. Kemudian yang ketiga adalah fa'ala yufa'ilu farroha yufarrihu. Ini yang fi'il rubai. Hmm. Ini yang fi'il rubai mujarrad. Nah, fi'il rubai mazid fi'il thulathi mazid rubai. Wazannya yunqalu thulathi al-mujarrad ila wazan fa'ala. Mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu tadi. Farroha yufarrihu. Kalau dari farroha yufarrihu. Ini musuh-musuhnya bab yang pertama. Kemudian ini bab yang kedua. Fa'ala yufa'ilu. Tadi contohnya khosoma yukhosimu. Kemudian ini adalah bab yang ketiga. Af'ala yuf'ilu akroma yukrimu. Fi'il thulathi. Fi'il rubai. Fi'il thulathi mazid rubai. Fi'il thulathi mazid rubai itu terdiri daripada empat bab. Tiga bab. Dari bab pertama bab fa'ala yufa'ilu farroha yufarrihu. Kemudian yang kedua adalah fa'ala yufa'ilu khosoma yukhasimu. Kemudian yang terakhir adalah af'ala yuf'ilu akroma yukrimu. Semuanya tiga bab itu yang asalnya faroha diikutkan wazan farroha, yang asalnya khosoma diikutkan wazan khosoma, dan yang asalnya adalah karoma, misal karoma diikutkan wazan akroma, maka semuanya itu mempunyai faidah masing-masing sehingga dengan adanya faidah tersebut maka pemaknaannya juga berfaidah menyesuaikan terhadap maksud dari faidah tersebut. Ini yang ditanyakan tadi. Kalau fi'il rubai mulhaq, maka secara pemaknaan itu tidak ada bedanya karena memang tujuannya hanya untuk menyamakan secara tasrif. Tapi kalau ini sama-sama empat huruf yang asalnya tiga ditambah satu. Kalau yang mulhak kan tiga juga ditambah satu, tapi hanya pengen disamakan dalam segi tasrif. Ini juga tiga ditambah satu, yang asalnya tiga huruf ditambah satu huruf, tapi karena ada faidah-faidah sehingga ketika sudah dari karoma menjadi akroma, dari khosoma menjadi khosoma, maka nanti pemaknaannya berbeda-beda disesuaikan dengan faidah terhadap sesuaikan dengan faidah-faidah yang berlaku bagi apa tersebut. Ustadz, Jin nanya Ustadz, Ya, untuk yang wazan yang mujarot yang fa'ala, kan kita kan yang dengan tasdid fa'ala itu kapan kita bisa tahu ini pakai wazannya yang fa'ala, yang ini yang tanpa tasdid Ustadz, yang fa'ala biasa. Apa harus mengetahui maksud dan artinya dulu baru kita, oh ini ternyata ini pakai tasdid yang wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, ini hanya fa'ala aja gitu. Apa gimana Ustadz? oke. Nanti itu kita akan di faidahnya. Nanti di faidah akan disinggung. Semisal hanya sekedar contoh dulu ya. Nanti ini di faidah disinggung ya. Seperti halnya ada lafaz kotoa itu, misal kotoa
Qata'a Zaidun. Nanti ini di faedahnya ada. Tapi kan arah dari pertanyaannya antum ini seperti ini saya contohkan dulu nanti kita bahas di Ustaz. faidah. Qata'a itu seperti Ya, hal yang antum tahu. Qata'a itu apa artinya? motong Ustaz. Sehingga dari sini kan antum ini qata'a gimana cara mengetahui apakah ini qata'a apakah ini dibaca qata'a kan gitu ya. Yes, iya Ustaz. Oke. Maka tetap ahli kita harus memahami maksud. Makanya belajar ini sorof nahu sorof itu tidak cukup. Kita juga harus ditambah dengan kosakata bahasa Arab. Jika kita itu bisa bahasa Arab, jago bahasa Arab itu lebih nyambung, lebih cepat perkembangannya nanti. Karena dia tahu terhadap maksud. Misal, qata'a zaitun al-habla. Ini sama-sama benar. Boleh dibaca qata'a zaitun al-habla. Boleh dibaca qata'a zaitun al-habla. Sama-sama benar. Kalau hanya sekedar dibaca. Tapi apakah pemahamannya itu benar? Apakah ini harus dibaca qata'a atau qata'a? Maka itu harus melihat realita yang ada. Kalau contohnya seperti ini, harus melihat realita yang ada. Semisal Zaid itu memotong al-habla itu apa? Tali. Tali. Kalau semisal realitanya ya, yang dibuat contoh itu Zaid itu memotong tali, tali yang asalnya panjangnya 1 meter dipotong menjadi dua, berarti menjadi setengah meter. Tali yang asalnya 1 meter dipotong di tengah, akhirnya menjadi, misal dipotong pas di tengah, akhirnya menjadi setengah-setengah. Kalau konteksnya seperti itu, berarti qata'a zaidun al-habla. Maknanya menggunakan makna asalnya, makna aslinya. Qata'a zaidun al-habla, Zaid memotong tali. Tapi kalau konteksnya Zaid, tali itu sama Zaid dipotong sebanyak mungkin. Yang asalnya 1 meter, Zaid itu potong menjadi 20 potong. Misal, hal itu yang dibuat contoh, misal. Yang dikehendaki memang itu, misal. Tali yang panjangnya 1 meter, kok dipotong menjadi 20 meter, 20 potongan. Sehingga cara bacanya bagaimana? Maka bukan lagi kotoa, tapi kotoa. Kotoa. Artinya apa nanti? Kotoa memotong-motong. Zaid memotong-motong tali. Gitu pemananya. Zaid memotong-motong tali. Kenapa? Karena salah satu dari faedahnya adalah litaksir. Ya, taksir ya. Pernah dengar faedahnya adalah litaksir. Litaksir apa? Litaksir itu adalah untuk memperbanyak yang asalnya hanya kotoa, nanti faedah pemaknaannya adalah kotoa atau takfir memotong-motong. Mana ini litaksir? Nah, lidalala ala taksir kotoa. Jadi, ya, nah ini lidalala ala taksir kotoa zaitun atau zainun di sini al habla. Jelas ya? Maksudnya tulisannya ini jelas, agak kurang jelas kayaknya. Oh, kebaca sih Ustaz. Kebaca ituannya, Mau tulisannya. kebaca, bisa kebaca ya. Nah, gitu ahi. Apakah kapan kotoa? Kapan kotoa? Kita harus memahami maksud. Ya, ya Kalau Ustaz. memang Berarti yang harus tahu. dimaksud, nah harus tahu makna. Hmm. Seperti halnya tadi, sama-sama boleh kotoa betul dibaca kotoa betul, dibaca kotoa betul. Sama-sama betul. Ini Kalau masih mau konteksnya deh. Kalau mau belum melihat realita, tapi kalau memang realitanya Zaid itu memotong-motong banyak, maka jangan dipahami, jangan dimanai memotong karena tidak sesuai dengan fakta kan nanti kan. Sehingga Iya pemahamannya Ustaz. keliru, sehingga nanti di situ terjadi kesalahan pemahaman. Kalau secara makna sangat betul, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan konteksnya. Itu. Ya, Maksudnya gimana? nggak sampai ya Ustaz ya. Ya maksudnya kalau kita nggak
Maksudnya jadinya nggak sampai, walaupun artinya benar, tapi maksudnya nggak sampai Ah, betul. ke Maknanya benar, ya, nggak ada sama salah sama sekali maknanya. ya Ustaz. Ya, cuma Ya, makasih Ustaz. kemaksudnya itu Oh, nggak sampai. maksudnya Nah, maknanya oke, betul sudah mana, nggak ada yang mau nyanggas karena mana. Tapi maksudnya betul apa enggak? Tidak sesuai, sehingga dengan harus yang di ya ya tidak sesuai dengan yang dikehendaki, kan, yang dikehendaki. Ya, cara membedakan seperti itu nanti, semuanya nanti. Karena ketika kita berbicara fi'il thulasi mazid rubai, fi'il thulasi mazid rubai itu fi'il thulasi mazid rubai, fi'il thulasi mazid khumasi, fi'il thulasi mazid sudasi. Semuanya nanti berkaitan dengan faidah. Sehingga ketika faidahnya seperti ini, maknanya lain. Ketika faidahnya seperti ini, maknanya lain. Ketika faidahnya seperti ini, maknanya lain. Makanya, makanya kemarin di kata pengantar, bagi orang yang eh, apa namanya ranahnya itu, bagi orang yang berada di divisi orang yang memberikan fatwa, maka kan hukumnya wajib, wajib ain. Kalau kita yang tidak berada di zona seperti itu, kan hukumnya fardu kifayah belajar ilmu sholat. Artinya satu orang yang belajar, kemudian ya sekitar kita sudah ada yang belajar, maka kita sudah nggak dosa. Tapi bagi orang yang memang dia ditunjuk untuk dipercayai untuk berfatwa, kalau di MUI itu kan ada tim fatwa, itu kan berkaitan dengan fatwa kemarin kan muncul ada fatwa Sonwork dan yang lainnya setiap ada fenomena kan biasanya dikaji. Nah, ini ada fatwa kan dari MUI bagian divisi fatwa. Maka orang-orang yang masuk di bagian memberikan fatwa kepada umat itu, maka wajib. Ya khawatir kayak gini. Maknanya benar, tapi nggak sampai pada tujuannya. Itu kan keliru nanti pemahamannya. Nanti kita itu membahas tentang faidah-faidah yang begitu sangat banyak. Dari satu faidah ke faidah yang lain, nanti itu apa namanya berbeda cara pemaknaannya. Bagaimana cara apakah ini diikutkan faidah ini? Apakah ini diikutkan faidah yang lain? Apakah ini masuk faidah ini? Apakah masuk faidah ini? Gimana cara bisa menentukan? Maka tetap kita harus paham terhadap apa namanya tujuannya, konteksnya bagaimana. Oh, ini arahnya ke situ. Oh, berarti faedahnya ini. Oh, ini arahnya ke sana. Oh, berarti dia menggunakan faedah ini. Cantolannya seperti itu. Nah, Ustadz, berarti ya, terlepas dari kita tahu faidahnya ya Ustadz, berarti kita harus tahu makna daripada sulasi mujaradnya itu ya Ustadz. Ketika ditambahkan dengan mazid gitu. iya, Ah, paham nggak? Hmm. iya. Makna Karena asalnya kan itu kan. kayak ya Ustadz, karena kan tadi contoh koto A itu kan eh, apa namanya litaksir ya Ustadz, tapi kan ada juga faedahnya yang lain gitu. Oh Kayak iya. faedahnya sebagai lita dia seperti itu Ustadz. Atau Hmm, memang semuanya itu faedahnya apa Ustadz, kompleks gitu atau cuma satu faedah? tergantung. Ini kan kita masih sebenarnya kita masih belum bahas satu persatu faedah ya. Tapi sudah disinggung. Satu persatu kan masih belum saya bahas. Nah, ini tergantung nanti ya. Kalau dia, kalau sudah memang ada lafat itu kan ada lafat, ada yang lazim, ada yang mutaati kan ya. Kalau yang kalian tahu lazim itu apa? Lazim itu tidak membutuhkan maf'ulun bih. On. Kalau mutaati, kalau mutaati, berarti Yahtaj kan ila kebalikannya kan? maf'ulun bih. Kebalikannya. Yang membutuhkan maf'ul kan ya kan kebalikannya. Ya, Ustaz. Kalau fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan mutaati. Tapi kalau ya Allah.
Kalau lazim itu kan tidak membutuhkan maf'ul, tapi kalau muta'addi membutuhkan maf'ul kan gitu. Maka kira-kira ini juga berfaedah. Nanti ini tidak secara kompleks ya. Ada kalanya, oh ini juga masuk ke faedah ini, oh ini cuma punya satu faedah, ke yang lain nggak masuk. Ada yang juga include. Contoh coba ini. Koto'a sudah ketemu tadi. Koto'a zaidun al-habla. Ketika mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, itu kan wazannya banyak. Apakah secara include seluruhnya, apa cuma satu, apa cuma dua, dan tergantung. Koto an zaitun ala falah pertama sudah ketemu. Tadi ini faidahnya adalah litaksir. Apakah juga masuk kepada litakdiyah? Sebelum itu, takdiyah itu kan memutaadikan fi'il lazim. Memutaadikan fi'il lazim. Yang asalnya lazim tidak butuh maf'ul, akhirnya dimutaadikan mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, akhirnya menjadi maf'ul. Seperti halnya karoma karoma yukrimu. Karoma mulia zaidun siapa Zaid. Wes, tidak butuh maf'ul. Zaid itu mulia. Tapi ketika diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu, faidahnya pertama li ta'diyah. Karoma yukarimu akhirnya berubah maknanya. Memuliakan. Ketika bahasanya memuliakan, pasti butuh maf'ul kan, orang yang dimuliakan. Itu maksudnya adalah li ta'diyah, menjadikan fi'il lazim kepada muta'addi. Kita contohkan, koto'a, koto'a ini kotoa, apa namanya kotoa, sebelum menjadi kotoa, kotoa ini sudah mutaaddi apa masih lazim? Tadi, Ustaz. Mutaaddi kan, sudah mutaaddi, sehingga ketika sudah mutaaddi, maka ini tidak masuk terhadap faidah li ta'diyah. Li ta'diyah itu faidah yang asalnya lazim dijadikan mutaaddi gitu. Kalau sudah mutaaddi berarti ke faidah li ta'diyah nggak masuk. Gimana Uti? Bisa dipaham? Oh iya, paham Ustaz. Berarti ketika dia pas sulasi mujarrodnya ini memang sudah mutaaddi, berarti nanti kalau pindah ke sulasi mazid gitu, itu udah faedahnya bukan li ta'diyah, tapi li taksir tadi gitu. Iya, karena sudah nggak masuk. Karena kan kita harus tahu juga ta'di itu kan memuta'addi kan fi'il lazim ini kan fi'il muta'addi sudah. Jadi ke muta'addi itu nggak Kalau masuk. oh iya, Ustaz. Kalau misal contohnya eh misal apa Ustaz yang contohnya itu dia itu sebagai li ta'diyah. Berarti asalnya itu pas sulasi mujarrad dia lazim. Betul. Contoh syarofa. Syarofa itu kan bukan misal karoma ya. Karoma itu kan mulia. Karoma apa fi'il madinya? Karoma. Karoma yakru apa? Karoma apa yakrumu ya. Sebelum menjadi muta'addi, sebelum di fi'il sulasinya dulu. Ini asalnya faroha. Faroha itu apa sih asalnya? Faroha itu faroha kan Gembira asalnya Ustaz. faroha kan Gembira. Ya. Menyenangkan. gembira. Senang. Ketika semisal Gembira. faroha farohat Fatimah. Fatimah gembira. Kan nggak butuh maf'ul kan ya? Berarti lazim. Ketika diikutkan wazan ini faroha masuk kepada takdiyah faroha karena maknanya itu sudah bukan Fatimah bahagia, bukan tidak, tapi membahagiakan. Ketika sudah kata-kata membahagiakan, ada orang yang dibahagiakan. Berarti farrohat zaitun amron masuk kepada lita'diyah. Asalnya adalah lazim dijadikan mutadi. Asalnya tidak butuh maf'ul, kok ditasdidkan akhirnya menjadi butuh maf'ul. Gitu Huti.
Ustaz, Baik Ustaz, sudah Ustaz, dipahami. Sekarang. Ustaz, berarti di Ya, ya. Ta'diyah itu lebih ke bahasa Indonesia lebih membutuhkan imbuhan atau akhiran gitu ya, Ustaz? Nah, Dari gitu. Betul, betul seperti hmm, itu. Yang asalnya bahagia ketika dia mekan. Berakhiran di membahas. awal diakhiri kan. Kan beda itu pemahamannya kan. Kalau saya Iya, bahagia, Ustaz. cuma cukup saya bahagia. Tapi ketika membahagiakan, saya melibatkan orang lain. Gitu. Cek, eh, kita mungkin kita cukupkan ya